Ya, tatap muka kita hari ini 1 JP saja. Mungkin kita bisa mulai dan mungkin kakak-kakak yang lain akan menyusul untuk mengikuti proses pembelajaran di hari ini. Ya, mungkin saya akan membuka kegiatan tatap muka kita di hari ini. Selamat siang, shalom untuk kita semua. Shalom. Shalom. Untuk memulai proses pembelajaran, saya meminta kakak Herman, karena memang sudah janji kemarin untuk membuka proses pembelajaran dengan doa. Silakan Kak Herman. Memulai proses belajar kita di siang hari ini, mari kita awali dengan doa. Dan doa yang saya bawakan menurut ajaran Katolik. Bapak Ibu yang beragama yang lain mohon menyesuaikan. Berdoa mulai dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal, kami bersyukur kepadamu. Kami telah berkumpul kembali lagi lewat dunia maya. Kami hari ini akan melakukan proses pembelajaran. Materi yang dibawakan oleh kakak fasilitator semoga dapat berjalan dengan lancar. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Amin. Kak Herman, untuk memimpin doanya dalam pembukaan proses Doa selesai. di hari ini. Ya, saya izin share screen kakak. Ya, sudah terlihat kakak slide-nya? Sudah. Ya, terima kasih kakak. Sudah kakak. Ya, kakak mungkin ya, kakak Herman. Ya, kakak mungkin kita mengulang lagi untuk modul eh, modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJK. Ya, seperti biasa kesepakatan bersama yang memang sudah kita sepakati. Menyalakan kamera, mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, present ketika ingin bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Ya, mungkin di sini ada Kakak Geri. Kakak Geri. Kakak Geri Saleki. Ya, kakak kita lanjut saja. Ya, tujuan luas yaitu memfasilitasi pembelajaran PJK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Ya, capaian akhir pelatihan itu guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJK sehari-hari. Ya, tujuan capaian pembelajarannya itu setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJK, peserta diharapkan mampu satu yaitu dapat memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan kepada murid.
Dua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model-model refleksi yang berbeda. Ya, tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang selama ini sudah kakak lakukan, mulai dari pembelajaran 1.1, 1.2, dan 1.3. Nah, dengan model-model refleksi yang kakak sudah pelajari pada modul 1.1. Ya, agendanya itu analisis tulisan refleksi. Yang kedua itu berbagi hasil analisis. Ya, analisis tulisan refleksi. Ya, untuk analisis tulisan refleksi ini, kakak-kakak akan melakukan refleksi dengan model-model refleksi yang sudah kakak pakai dalam proses pembelajaran yang sudah kita ikuti dari 1.1 sampai 1.3. Ya, ini adalah pertanyaan pemantik yang akan digunakan untuk analisis. Kakak akan melakukan refleksi. Nah, mungkin kita akan saya akan menyiapkan link Padlet. Sorry kakak. Ya, kenapa sampai kita harus kembali kepada dari sudah masuk pembelajaran 1.1, 1.2, dan 1.3. Kenapa kita kembali lagi untuk 1.1 itu tentang refleksi. Nah, di sini diharapkan kakak dapat bisa melakukan refleksi tentang proses pembelajaran yang akan kakak lakukan di sekolah masing-masing terkait materi mungkin yang kakak kasih, apakah ada yang perlu dirubah, ada yang perlu dianalisis untuk, jadi nanti kakak akan melakukan refleksi dengan ada 6 poin pertanyaan ini. Mungkin saya membagikan link Padletnya di kolom chat. Sudah kakak, link Padletnya itu ada di kolom chat. Ya kakak. Ya. Mungkin saya share screen Padletnya dulu. Untuk mungkin kakak ada yang belum memahami menggunakan Padlet. Untuk menulis refleksinya itu kakak ada di Padlet itu ada tanda tambah di pojok kanan bawah, tinggal diklik saja, lalu kakak bisa menyelesaikan atau melakukan refleksi dari poin 1 sampai 6. Kakak Ita sudah bisa masuk, Kakak Ita? Sudah. Dari tadi. Tambah. Iya, tanda tambah Kakak Ita. Ini langsung kerja kakak? Iya, langsung kerja.
Langsung kerja ke Kebi. Kakak Semi, ya. Hah? Kakak Semi. Ya. Di Padletnya itu sudah ada soalnya juga, kakak. Kakak Semi yang mungkin baru masuk sama kakak Lopung. Link Padletnya ada di kolom chat. Siap, Kakak. Kakak Ita kalau Padlet bisa tuh Kakak Ita. Bisa. Atau mau kirim soalnya di... Kirim juga. Kirim supaya katong bisa lihat. Kirim soal juga di grup. Siap kakak. Sudah kakak, dikirim di grup Oke. besar. Makasih. Siap kakak. Sorry. Hmm? Kakak Geri, Kakak Geri ada yang mau ditanyakan?
Kakak jangan lupa untuk menuliskan namanya. Nama dulu kan? Iya kakak itu. Tulis nama di subjek itu kakak. Iya. Yang pakai perangkat HP masih bisa untuk mengerjakan. Linknya sudah dikirim juga di grup WA.
Jauh Eloi, sekolah dari ini.
Hilang Kak.
Oke kakak-kakak, mungkin saya bisa bagi kalau dilihat dari Padlet yang ada, mungkin baru sampai di soal ketiga. Yang baru sampai soal ketiga, mungkin saya bagi saja untuk ketiga soal yang sisa. Kakak Ita di soal ke-6 bisa Kakak Ita? Kakak Ita Sebentar. selesaikan soal ke-6 bisa? Iya, iya. Sementara nih. Iya, Coba baca. Kakak Ita Iya. soal ke-6, Kakak Ebi soal ke-4, Kakak Semi soal ke-5 juga. Langsung, Kak. Ibu atas, Pak. Oh.
Kakak, oke, mungkin sudah cukup untuk penulisan refleksinya. Nanti mungkin bisa dilanjut. Nanti dilanjut saja. Kita masuk dalam sesi yang berikut. Mari kita lagi refleksi. Mungkin ada 6 pertanyaan yang tadi kakak ada jawab. Untuk poin pertama mungkin saya meminta eh, salah satu dapat menyampaikan bagaimana kakak menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1.1 hingga 1.3, lalu kapan kakak menuliskan refleksi apa saja yang kakak tulis. Dipersilakan kakak dari hasil yang kakak tulis tadi. Mungkin Kak Kebi. Ya, baik. Terima kasih untuk menjawab pertanyaan nomor 1 itu. Kalau dari saya, yaitu saya menulis refleksi ketika saya selesai menerima materi pembelajaran atau selesai saya membaca modul. Saya menuliskan tentang perasaan ketika saya mendapatkan suatu pembelajaran dari materi tersebut. Saya bisa mengungkapkan perasaan ketika saya mendapatkan atau peristiwa, pengalaman, serta evaluasi yang saya dapatkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Kak Kebi.
Iya, terkait pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran modul 1, mulai dari modul 1.1 hingga 1.3, lalu kapan saya menulis refleksi, apa saja yang saya tulis, ya. Mungkin di poin pertanyaan pertama ini, mungkin kita sudah bahas pada pembelajaran 1, ya, pada modul 1.1 tentang refleksi, itu kakak dapat menggunakan berbagai macam model-model refleksi yang sudah kita pelajari, yang kakak-kakak juga sudah pelajari pada LMS kakak-kakak masing-masing. Lalu kapan biasanya kakak-kakak menuliskan refleksi? Biasanya refleksi kita bisa lakukan kapan saja, tapi lebih baik bagaimana kita dapat merenungkan kembali, berarti kita mengambil posisi mungkin suasana yang tenang, waktu yang tenang, untuk bagaimana kita merenungkan kembali terkait proses-proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Ya, apa saja yang ditulis? Mungkin yang ditulis dari kakak mungkin ada masalah, kendala, ataupun hal baik yang kakak temui, lalu apa yang akan ingin dirubah atau diperbaiki untuk menunjang proses pembelajaran kakak mungkin nanti di sekolah masing-masing. Ya, untuk poin 2, saya persilakan ke kakak. Kakak Sam. Sini yang sudah selesai kakak Jo sampai poin 6, kakak Sam. Min kakak Ita. Lewat dulu lewat. Kalau penjuru soal bagaimana? Poin nomor 2, saya coba membacakan hasil daripada kakak Semi. Kakak Semi, saya merasa senang karena ada hal baru yang saya pelajari. Namun juga merasa bingung karena ada beberapa hal yang belum saya pahami tentang tertulis dalam modul. Kakak Boger, perasaan yang muncul bisa beragam tergantung pada topik yang ditulis dan muncul dalam suasana hati. Kakak Lopung perlu membuat kembali refleksi karena refleksi penting bagi saya untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan saya. Munculnya materi pembelajaran yang sudah sesuai atau belum. Ya. Untuk poin 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi. Jadi untuk poin 2 ini mungkin ketika kakak menulis refleksi, merefleksikan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang kakak-kakak lakukan di sekolah kakak-kakak masing-masing, mungkin perasaan-perasaan kakak pada saat proses pembelajaran mungkin kakak ingat, oh ini tadi proses ini nih tadi saya lakukan salah, seharusnya saya harus merubahnya seperti ini nih. Jadi mungkin itu perasaan yang kadang kalau mungkin tidak senang atau kakak, oh ya tadi bagus sudah saya sudah lakukan, tapi mungkin ada pikiran yang muncul itu saya harus memperbaiki lagi, walaupun tadi sudah melakukan, coba lebih bagus lagi agar pembelajaran itu mungkin dia lebih menarik, untuk lebih menarik dan tertarik untuk siswa dapat
berperan lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Ya, untuk poin ketiga, punya kakak Semi, hal baik saya dapat banyak pengalaman dan dapat belajar menulis refleksi pada setiap pembelajaran, namun menjadi tantangan saya belum memahami dengan baik tentang bagaimana menulis refleksi. Kakak Boger yang merasa senang ketika saya biasa dan bersama dengan siswa yang ada bersama dengan proses belajar mengajar juga, namun menjadi tantangan adalah ketika saya dihadapkan dengan kondisi sekolah yang minim dengan alat olahraga. Kakak Sam Rantoknam, ya, hal yang menjadi lebih baik adalah ketika saya menceritakan kembali setiap pembelajaran tatap maya yang dilakukan bersama fasilitator dan teman-teman, dan yang masih menjadi tantangan bagi saya ialah ketika saya belum paham mengenai materi yang diajarkan, karena poin ketiga ini, hal apa saja menurut saya menjadi lebih baik sehubungan dengan menulis dengan refleksi, hal apa yang menjadi tantangan. Untuk poin keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi ini? Bagaimana tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Untuk poin keempat, bagaimana menggunakan rubrik penulisan refleksi? Selama ini bagaimana tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jadi model-model refleksi yang kakak sudah pelajari di LMS itu menjadi kekuatan bagi kakak, dengan contoh kemarin seperti Gibbs dan Borton itu kan ada rubrik-rubrik bagaimana untuk menuliskan refleksi itu. Gibbs ada berapa tahapan kemarin kakak? Gibbs itu 4 kah? 5. Borton 3 ya? Iya, Morton 3. Gibbs itu 5 kapan? Iya. Lalu ada model refleksi topi. Itu. Iya, ada segitiga. Yang ada di modul. Modul 1 itu. Ya. Untuk poin kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Poin keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ya, untuk poin kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Terkait poin kelima ini, mungkin seharusnya yang bisa dilakukan untuk menuliskan refleksi lebih baik lagi, dan keterampilan apa yang saya butuhkan, mungkin kalau sepengalaman saya menyentuhkan, saya menggunakan catatan-catatan ketika proses pembelajaran, terus saya menggunakan catatan-catatan ketika dalam proses pembelajaran, menjadi catatan-catatan kecil yang menjadi bahan refleksi saya untuk bagaimana saya
akan melakukan proses pembelajaran. Untuk poin ke-6, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Untuk poin ke-6 ini kakak bisa menggunakan teman sejawat, baik mau sesama guru PJOK, baik mau sesama rekan kerja di sekolah, kepala sekolah, siswa, orang tua. Nah, jadi kita tidak harus perlu, ketika kita mau maju, kita tidak harus perlu kita takut bahwa orang lain menilai kita itu adalah hal yang tidak baik. Malahan ketika dengan kita memberikan orang lain merefleksikan proses kita, di situ pasti kita akan punya motivasi, oh ini saya salah, ini saya salah. Bagaimana saya memperbaikinya, mungkin dari koreksi atau tanggapan dari rekan-rekan, guru, siswa maupun orang tua, itu dapat membantu kita untuk menjadi lebih baik, menjadi guru yang reflektif untuk meningkatkan proses pembelajaran kita. Ya, pada akhir sesi kita hari ini yaitu memahami konsep pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi ada berbagai model refleksi yang mungkin kakak sudah pelajari, yang bisa digunakan, yang menurut kakak mana yang paling kakak anggap simpel, mana yang kakak anggap paling untuk kakak gunakan untuk menulis refleksi. Ya, di akhir ini mungkin bentar kakak. Mungkin saya akan membawa kakak dalam pemahaman dalam menulis refleksi 4P atau 4F. 4F yaitu fact, feeling, finding, future. Yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan atau perubahan. Untuk peristiwa, jadi contohnya peristiwa apa yang terjadi selama proses pembelajaran, apa yang kakak alami selama proses pembelajaran yang kakak lakukan. Feeling atau perasaan apa yang muncul pada saat itu yang kakak akan tulis dalam refleksi tersebut. Lalu untuk finding atau pembelajaran, contohnya pembelajaran apa yang diambil waktu itu yang menjadi masalahnya atau menjadi kendala untuk kakak, apa yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran tersebut yang kakak sampaikan. Lalu future atau penerapan atau perubahan, bagaimana pendekatan yang digunakan atau bagaimana kakak akan merubah proses pembelajaran tersebut, bagaimana kakak akan memperbaiki proses pembelajaran tersebut agar proses tersebut dapat berjalan dengan baik, dapat menyenangkan untuk peserta didik kita. Ya, mungkin saya bisa sebelum, karena kita sudah ada pada sesi akhir hari ini, saya minta salah satu kakak untuk dapat merefleksikan, melakukan refleksi untuk proses pembelajaran atau pengalaman mungkin yang sudah kakak lakukan dalam proses pembelajaran.
mungkin peristiwa apa yang kakak dapat, yang pertama peristiwa apa yang kakak dapat, lalu kemudian perasaan apa, terus pembelajaran apa yang kakak dapat, terus penerapan untuk perubahannya itu yang dilakukan seperti apa. Ya. Ya mungkin Kak Ebi atau Kak Kelly, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan atau perubahan. Ya, terima kasih Kakak. Saya coba untuk bisa merefleksikan saat ini peristiwa yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini, yaitu sangat menarik untuk bisa diketahui dan dipelajari. Untuk perasaan saya sangat senang boleh memahami, boleh menerima penjelasan terkait dengan penulisan refleksi yang benar seperti apa. Seperti itu, dengan model-model refleksi yang kita nanti tuangkan dalam penulisan refleksi. Untuk pembelajaran, menurut saya pembelajaran sebagai seorang guru pasti mempunyai evaluasi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang didapat yaitu kita bisa menerapkan dalam proses pembelajaran, merubah cara merefleksikan setiap kita masuk kelas, cara pembelajaran yang kita alami dapatkan, kita bisa menuliskan, oh ya cara refleksinya, kita bisa poin-poin yang menjadi refleksi untuk kita sebagai seorang pendidik atau guru dalam proses pembelajaran yang telah kita berikan kepada peserta didik. Untuk penerapan atau perubahan, ya pasti saat kita menerima pembelajaran atau penjelasan terkait refleksi ini, pasti dalam proses pembelajaran di sekolah nanti ada penerapan yang kita lakukan dalam proses memberikan refleksi dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Kebi. Sudah mencoba untuk bagaimana merefleksikan apa yang sudah didapat. Ya, kakak, jadi tujuan yang tadi sudah kita lihat tadi di atas bahwa tujuan refleksi sebenarnya adalah kenapa dia harus ada di akhir setelah materi 1.1 sampai 1.3 materi ini diulang kembali. Bagaimana tujuan daripada pembelajaran ini, bagaimana kita sebagai guru PJK, kita bisa melakukan refleksi dengan model-model refleksi. Jadi nanti terserah kakak mau menggunakan model refleksi apa saja. Mau Gibbs, mau Borton, mau 4F atau 4P ini, mau refleksi topi. Yang
terakhir tadi untuk bagaimana kita bisa merubah pola kita atau cara mengajar kita, bagaimana kita dapat menambah referensi bahwa apa yang kita lakukan baik atau salah. Itu yang tadi pada soal 6 tadi itu. Kita bisa bekerja sama dengan teman sejawat ataupun siswa ketika proses pembelajaran, mungkin kita bisa berikan siswa bagaimana siswa bisa merefleksikan proses pembelajaran di hari itu, apakah mereka senang atau mereka merasa apa dari proses pembelajaran yang tadi kita lakukan. Ya. Oke kakak-kakak, kayaknya waktu juga sudah lewat. Sekian untuk proses pembelajaran kita hari ini. Hari Senin kakak ya, tanggal 7. Tanggal 7 kita tatap maya lagi. Hari Senin tanggal 7 kita tatap maya lagi, tapi 3JP. Materi 1.4. Untuk materi 1.4 kakak. Ya, untuk menutup proses pembelajaran kita di hari ini, yang sudah bersedia untuk berdoa dari awal sampai akhir, kakak Herman, dipersilakan. Herman. Iya kakak Peter. Jangan lari. Majelis Jemaat. Baik. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Doa yang sama juga menurut ajaran Katolik. Kakak-kakak yang lain yang beragama Muslim maupun Kristen, mohon disesuaikan. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah bisa menyelesaikan proses belajar di siang hari ini. Kami bersyukur atas apa yang Tuhan sudah kasih lewat kakak fasilitator. Semoga apa yang sudah diberikan dapat bermanfaat bagi kami semua dan bisa kami terapkan kepada siswa-siswi yang ada pada sekolah kami masing-masing. Sebelum kami menutup, Tuhan Yesus, kami bersyukur juga dan kami mengundang Bapa datang kemari bersama dengan kami dalam setiap derap langkah kehidupan kami. Doa ini kuserahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih kakak Herman untuk pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri proses pembelajaran ini. Ya, selamat sore kakak-kakak semua. Shalom. Shalom. Saya record dulu. Peter. Kakak mohon di on cam-nya. On cam dulu semua. Kita tolong di on cam-nya. Kakak Peter.